Halo semuanya. Nah, kalau kita bicara soal ajaran Islam, ada satu sosok nih yang ya pasti akan kita temui, tapi selalu diselimuti misteri. Siapa lagi kalau bukan malaikat maut atau yang mungkin lebih sering kita dengar namanya Israel. Yuk kita coba kupas tuntas siapa sosok ini. Pernah kepikiran nggak sih, menurut ajaran Islam, siapa sih sebenarnya utusan yang bakal datang di akhir perjalanan hidup kita? Nah, pertanyaan mendasar ini yang bakal jadi awal dari obrolan kita kali ini. Oke, jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebetulnya malaikat maut itu? Nah, di dalam Al-Quran sebutannya itu Malak al-Maut, yang artinya ya malaikat kematian. Tugasnya, wah ini jelas banget, mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Tapi, dan ini yang paling penting, ada satu syarat mutlak. Semua itu hanya dan hanya terjadi atas perintah Allah. Dan ini bukan sekedar cerita loh ya, landasannya itu kuat, datang langsung dari Al-Quran. Coba kita lihat surah As-Sajdah ayat 11. Di situ Allah berfirman, yang artinya kurang lebih, katakanlah, malaikat maut yang ditugaskan kepadamu akan mematikan kamu. Jadi ayat inilah yang jadi fondasi utama pemahaman kita tentang tugasnya. Oke, sekarang soal nama nih. Kita kan sering banget ya dengar nama Israel. Nah, yang menarik, nama ini tuh ternyata nggak ada loh di dalam Al-Quran. Yang disebut di kitab suci itu ya Malat al-Maut. Terus, nama Israel datang dari mana? Nah, nama itu jadi populer lewat riwayat-riwayat dan penjelasan para ulama, yang akhirnya ya jadi bagian dari pemahaman umum kita. Oke, kita udah tahu namanya, sekarang pertanyaannya gimana sih tugasnya dijalankan? Karena ini bukan tindakan yang sembarangan, ini adalah sebuah misi langsung dari Tuhan. Ada beberapa poin penting nih soal misinya. Pertama, dia itu baru akan bertindak kalau ajalnya atau waktu yang sudah ditentukan itu tiba. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kedua, ini yang paling krusial, dia bekerja murni atas perintah Allah. Nggak ada inisiatif pribadi. Dan yang ketiga, ternyata dia nggak kerja sendirian loh. Ada malaikat-malaikat lain yang ikut membantu dalam prosesnya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata proses pencabutan nyawa ini, pengalamannya itu nggak sama loh buat setiap orang, bisa beda banget. Dan ini nih bagian yang penting banget buat kita tahu. Jadi menurut penjelasan para ulama, ada dua pengalaman yang sangat kontras. Buat orang yang beriman, jiwanya itu akan diambil dengan cara yang sangat lembut, tenang, dan damai. Tapi sebaliknya, buat mereka yang ingkar, prosesnya digambarkan jauh lebih kasar dan menyakitkan. Nah, biar lebih kebayang, kita coba lihat dari kisah-kisah yang ada dalam riwayat Islam. Ada loh beberapa cerita pertemuan yang terkenal banget antara malaikat maut dengan para nabi. Dan ini ngasih kita gambaran yang unik banget. Dan mungkin kisah yang paling sering kita dengar, dan ini sahih ya hadisnya, adalah tentang pertemuannya dengan Nabi Musa. Jadi ceritanya begini, malaikat maut itu datang menemui Nabi Musa dalam wujud manusia biasa. Tujuannya, ia untuk menjalankan tugas dari Allah, mengambil nyawa beliau. Tapi, Nabi Musa kan waktu itu nggak ngenalin ya kalau itu malaikat. Dan mungkin beliau juga belum siap. Jadi secara refleks, beliau memukul malaikat itu. Wah, ini momen yang dramatis banget kan? Dan disinilah letak keistimewaannya. Allah kemudian memulihkan kembali sang malaikat dan malah ngasih pilihan ke Nabi Musa untuk memperpanjang hidupnya. Kisah ini yang ada di riwayat Bukhari dan Muslim benar-benar nunjukin betapa spesialnya kedudukan para nabi di sisi Allah. Nah, dari cerita tadi, pasti kita jadi makin penasaran. Sebenarnya wujud malaikat maut itu kayak gimana sih? Yuk coba kita pisahin mana yang emang dari ajaran Islam, mana yang cuma sekedar cerita-cerita rakyat. Kalau dari ajaran Islam sendiri, ada 3 poin penting nih yang perlu kita pegang. Pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kedua, mereka itu nggak punya wujud fisik yang paten kayak kita, manusia. Dan ini yang paling penting, nggak ada satupun dalil yang kuat dan jelas yang ngejelasin secara detail gimana rupa Israel. Jadi wujudnya ya tetap jadi sebuah misteri. Terus gimana dong dengan cerita-cerita yang sering kita dengar soal ribuan mata atau sayap yang super besar? Nah, ini penting banget untuk dicatat. Cerita-cerita kayak gitu tuh sumbernya biasanya dari riwayat yang lemah atau dari apa yang disebut Israiliyat. Itu tuh semacam kisah-kisah yang diadopsi dari tradisi lain di luar Islam. Oke, setelah kita bahas panjang lebar soal siapa, tugas, dan wujudnya, sekarang yang paling penting, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa hikmahnya? Setidaknya ada 3 hikmah besar yang bisa kita renungkan. Yang pertama, ini adalah pengingat bahwa kematian itu mutlak, pasti datang buat kita semua, tanpa terkecuali. Yang kedua, ini jadi semacam motivator, pendorong, biar kita semangat mempersiapkan diri dengan perbuatan baik. Dan yang ketiga, ini jadi pelajaran bahwa waktu kita di dunia ini udah ada ketetapannya, dan gak bisa diubah kecuali atas izinnya.
Dan semua pembahasan kita ini, pada akhirnya, mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat mendasar, yang mungkin bisa kita bawa pulang untuk direnungkan. Kalau kematian itu adalah sebuah kepastian, lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita hari ini?